Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Yunina Sinta dan kali ini Kak Yunina mau, memenuhin, request dari teman-teman, itu adalah Kak Yunina ngebahas tentang model-model pembelajaran. Nah, di sini untuk bekal aku pakai dari Depdiknas ya, Departemen Pendidikan Nasional tentang model-model pembelajaran yang efektif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe-nya dulu ya, kemudian klik tombol loncengnya buat dapetin notifikasi setiap aku unggah video-video baru. Di sini juga udah banyak banget ya request yang masuk, ada penulisan RPP, teori belajar ya, undang-undang pendidikan, pedagogik, administrasi guru banyak banget dan sekarang untuk video kali ini kita mau ngebahas tentang model-model pembelajaran yang efektif dulu ya. Oke teman-teman, yang pertama yang mau aku bahas di sini adalah model yang pertama namanya example non-examples. Contoh dapat dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi dasar. Langkah-langkah untuk example non-example adalah satu, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi pertama tuh guru-guru ini nyiapin gambar dulu, bisa gambar apa aja ya. Misalkan nih Kak Yunina kasih contoh, kita mau memberi tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan monokotil atau dikotil. Kita kasih gambar-gambar dulu boleh atau cara hidup sehat, kita beri gambar-gambar. Nah, seperti itu. Ini juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita, teman-teman. Jadi tujuan pembelajaran itu ada di dalam RPP. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP. Ini zaman dulu ya, masih pakai OHP ya, dan di sini kita sekarang udah memakai LCD. Nah, ini karena perkembangan ya dari OHP kita ke LCD. Dan di sini sebenarnya untuk menampilkan gambar-gambar seperti ini teman-teman bisa menggunakan gambar apa aja sih yang bisa ditayangkan di sini ya. Sebetulnya bisa juga kita kolaborasikan example non example ini dengan IT, perkembangan IT yang sekarang gambar ini bisa tidak dalam bentuk manual, tapi kita bisa langsung example non example ini bisa kita dapetin dari internet, kemudian kita pajang di PowerPoint dan sebagainya. Untuk yang nomor 3, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan menganalisa gambar. Jadi, ayo anak-anak sekarang kita analisa gambarnya, seperti itu. Kemudian di nomor 4-nya adalah melalui diskusi kelompok, ini 2 sampai 3 orang bisa ya, ini hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Nah, jadi anak-anak suruh menganalisa, kemudian anak-anak menulis di dalam kertas. Yang kelima adalah tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Yang keenam, mulai dari komentar hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Jadi di example non example ini ada komentar-komentar dari anak yang udah memberikan hasil diskusinya gitu ya. Kemudian guru juga di sini ngasih feedback dengan menjelaskan materi sesuai tujuan yang dicapai dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi lebih ke gambar-gambar yang disajikan untuk example non example. Next, picture and picture. Untuk picture and picture itu langkah-langkahnya yang pertama adalah guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi disampaikan dulu di awal. Yang kedua menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga guru menunjukkan memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Yang keempat guru menunjukkan memanggil siswa secara bergantian untuk mengurutkan gambar. Jadi lebih ke urutan ya, beda dengan yang tadi example non example. Kalau picture and picture ini mengurutkan gambar-gambar tadi yang udah disediakan guru. Guru menanyakan alasan dasar pemikiran urutan gambar tersebut dan yang keenam dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah simpulan. Jadi cuman kita kayak semacam untuk menganalisa gambar, ngurutin, kemudian alasan kenapa bisa jadi urutan seperti itu. Mudah ya? Nah, ini untuk bekal para guru ya untuk bisa menerapkan model-model pembelajaran di dalam RPP-nya.
Kemudian ada lagi number head together. Ini adalah kepala bernomor ya. Menurut Spencer Kagan 1992, langkah-langkahnya adalah yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor. Nah, karena ini ada tulisan number, di sini berarti setiap siswa mendapatkan yang namanya nomor ya. Yang kedua, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakan. Yang nomor tiga, teman-teman, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya dan mengetahui jawabannya. Yang keempat, guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil untuk melaporkan hasil kerjasama mereka. Dan yang kelima, tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain dan seterusnya seperti itu. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi intinya dari number have together berarti anak-anak memiliki nomor untuk bisa dipanggil nanti dalam melaporkan hasilnya. Mudah ya setelah dijelasin seperti ini. Oke, kita lanjut ke model selanjutnya. Kooperatif script atau menurut Dan Serau CS 1985, skrip kooperatif itu metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Jadi gini nih teman-teman, untuk yang pertama itu guru membagi siswa untuk berpasangan. Namanya kooperatif ini lebih ke bekerja berpasangan ya, ini kata kuncinya. Kemudian yang kedua, guru membagikan wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca membuat ringkasan. Nah, setelah itu anak membuat ringkasan nih. Yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Seperti itu. Jadi kan pasangan tadi ya. Lanjutnya adalah pembicara membacakan ringkasan selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar itu hanya menyimak saja, mengkoreksi, menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap. Dia juga bisa membantu mengingat, menghafal ide-ide pokok ya dengan menggunakan materi sebelumnya. Untuk bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Jadi terakhir adalah siswa dan guru membuat kesimpulan dan penutup. Jadi hanya seperti itu. Jadi secara berpasangan ya. Yang satu membaca, yang kedua menyimak dan mengoreksi. Next, kepala bernomor struktur atau modifikasi dari number heads yang tadi ya. Untuk kepala bernomor struktur, ini langkahnya adalah yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor. Yang kedua, penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomor terhadap tugas yang berangkai. Misalnya, siswa nomor 1 bertugas mencatat soal. Siswa nomor 2 mengerjakan soal. Siswa nomor 3 melaporkan hasil pekerjaan dan seterusnya. Jadi kepala bernomor struktur ini modifikasi dari number head tadi, tapi setiap tugasnya itu berantai. Untuk yang ketiga, jika perlu guru bisa menyuruh kerjasama antar kelompok. Jadi siswa disuruh keluar dari kelompoknya dan bergabung bersama dengan beberapa siswa yang bernomor sama dari kelompok lain. Jadi yang tadinya diacak jadi dengan yang nomor yang sama. Jadi dalam kesempatan ini siswa dengan tugas yang sama bisa saling bantu nih dan mencocokkan hasil kerja sama mereka. Yang terakhir setelah mereka bekerja sama dan tukar menukar kelompok, itu mereka melaporkan hasil dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Terakhir kesimpulan oleh guru dan siswa. Jadi mudah ya, jadi lebih mengerti tentang model-model pembelajaran. Oke, untuk Student Team Achievement Divisions atau STAD, tim siswa kelompok prestasi. Ini menurut Slavin 1995, langkahnya itu ada 6 ya. Yang pertama membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang, ini secara heterogen ya. Jadi guru diharapkan untuk membuat kelompok selalu heterogen, yaitu bisa dibilang campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku ya. Yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti itu dapat menjelaskan pada anggota lain nih sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Yang keempat adalah guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling bantu. Yang kelima, guru memberi evaluasi. Yang keenam, kesimpulan. Jadi intinya dari STAD itu adalah kelompok
tim ahli nih ya, siswa kelompok prestasi. Jadi anggota yang sudah mengerti duluan itu menjelaskan kepada anggota yang belum mengerti sampai dia mengerti. Keren ya? Oke. Karena model pembelajaran itu ada sintaksnya dan setiap sintak nggak boleh kebolak-balik, jadi alangkah baiknya menyimak penjelasan Kak Yunina dengan baik ya. Jigsaw, model tim ahli. Dan menurut Aronson, Delaney, Stephen, Six, and Snaps 1978, langkahnya adalah siswa dikelompokkan dalam 4 anggota tim. 2, tiap orang dalam tim diberi bagian yang berbeda. Jadi dikasih materi-materi yang beda. Ya, kemudian yang ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang keempat, anggota dari tim yang berbeda telah mempelajari bagian atau subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru untuk mendiskusikan subbab mereka. Yang kelima, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kelompok ke kelompok asalnya lagi dan bergantian mengajar teman satu tim tentang subbab yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi dan yang ketujuh, guru memberi evaluasi terakhir penutup. Jadi, jigsaw model tim ahli ini pertama kita beri materi kepada tiap-tiap orang yang ahli itu. Nah, anak yang ahli-ahli dan sudah menguasai materi itu memberikan kepada kelompoknya agar mereka bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ke model pembelajaran selanjutnya. Problem Based Introduction atau PBI. Pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, di sini yang pertama itu adalah guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan. Motivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Bisa menetapkan topik, tugas, jadwal, dan lain-lain. Yang ketiga, guru mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Oke, langkah selanjutnya nih di PBI masih ada. Yang keempat adalah guru membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. Ya, yang kelima, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap eksperimen mereka. Inilah tentang pembelajaran berdasarkan masalah nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke model pembelajaran artikulasi. Artikulasi yang pertama langkahnya adalah guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menyajikan materi sebagaimana biasanya. Yang ketiga, untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan. Yang keempat, menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu untuk menceritakan materi yang baru diterima dari guru. Dan pasangannya itu mendengarkan sambil membuat catatan-catatan kecil. Kemudian berganti peran deh. Begitu juga kelompok lainnya. Yang kelima, menugaskan siswa secara bergilir diacak menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman pasangannya. Sampai sebagian siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya. Nah, untuk yang keenam, guru mengulangi menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan atau penutup. Nah, untuk itu semua, untuk artikulasi berarti intinya berpasangan, tapi yang satu penugasan, yang satu menyampaikan materi, satu mendengarkan dan ditukar terus. Keren ya, jadi semakin paham nih tentang model-model pembelajaran dan ini untuk bekal para guru untuk mengajar nih ya. Model pembelajaran mind mapping sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif jawaban nih teman-teman. Untuk langkahnya yang pertama adalah guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Untuk yang kedua, guru mengemukakan konsep permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa dan sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban. Yang ketiga, membentuk kelompok yang beranggotakan 2-3 orang. Yang keempat, tiap kelompok menginventarisasi, mencatat alternatif jawaban hasil diskusi. Yang kelima, tiap kelompok membaca hasil diskusinya dan guru mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai kebutuhan guru. Yang keenam, dari data-data di papan siswa diminta membuat kesimpulan dan guru memberi perbandingan sesuai konsep yang disediakan guru. Asik ya? Ternyata mind mapping asik juga nih untuk mencari alternatif jawaban.
Untuk yang selanjutnya ada make a match atau mencari pasangan. Menurut Lorna Curran 1994, mencari pasangannya nggak hanya jodoh aja nih ya, tapi ada juga di model pembelajaran. Untuk langkah yang pertama nih guys, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Sebaliknya, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. Wah, enak sekali ya. Yang kedua, setiap siswa mendapat satu buah kartu. Kemudian yang ketiga, tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Yang keempat, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok. Wah, asik banget ya. Kalau aku dapat jawabannya, aku cari pertanyaannya. Kalau aku dapat pertanyaan, aku cari jawabannya. Wow, make a match ya. Yang kelima, setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. Nah, yang keenam, setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Asik banget ya. Wah, bisa kembali ke SD lagi nih ya. Karena nih anak-anak SD pasti seneng banget nih Kak pakai model pembelajaran ini ya. Untuk yang selanjutnya adalah think, pair, and share. Di sini untuk Frank Liman 1985 ini menyebutkan ada berapa langkah, 7 langkah ya. Yang pertama adalah guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian 2, siswa diminta untuk berpikir tentang materi permasalahan yang disampaikan guru. Yang ketiga, siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya. Jadi kelompok 2 orang nih ya, dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. Untuk yang keempat, guru memimpin pleno diskusi kecil nih, tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya. Untuk yang kelima, berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa. Yang keenam, guru memberi simpulan dan terakhir adalah penutup. Enak ya, jadi diskusi untuk menguraikan permasalahan yang disampaikan guru. Wah, semakin mantep nih ya. Untuk model pembelajaran selanjutnya adalah debat. Ya, langkah-langkahnya adalah guru membagi 2 kelompok peserta debat, yang satu pro dan yang satu kontra. Yang kedua, setelah guru buat kelompok nih ya, guru memberi tugas untuk membaca materi yang akan didebatkan oleh kedua kelompok. Yang ketiga, setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara saat itu. Kemudian ditanggapilah oleh kelompok kontra. Demikian seterusnya. Mantap ya. Dan yang keempat, ini tadi ketiga, keempat, sementara siswa yang menyampaikan gagasannya, guru menulis inti ide-ide dari setiap pembicaraan sampai mendapat sejumlah ide yang diharapkan. Untuk yang kelima, guru menambahkan konsep ide yang belum terungkap. Yang keenam, dari data-data yang diungkapkan, guru mengajak siswa membuat kesimpulan. Asik ya metode debat, nih bisa dipraktekkan nih di kelas kita. Untuk model pembelajaran selanjutnya yaitu role playing. Di role playing ini langkahnya ada 11 loh dan ini perlu kita praktekkan nih apalagi misalkan ada materi tentang perumusan proklamasi atau proses proklamasi kemerdekaan ya, maka dia bisa juga berperan misalkan jadi Insinyur Soekarnonya, kemudian jadi DRS Mohattanya. Asik banget nih pasti ya. Untuk langkah yang pertama adalah guru menyusun menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Yang kedua menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari sebelum KBM. Yang ketiga, guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang. 4, memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. 5, memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. 6, masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan. 7, setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja untuk membahas penampilan masing-masing kelompok. 8, masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. 9, guru memberikan kesimpulan secara umum. 10, evaluasi dan 11, penutup. Gampang ya, intinya adalah bermain peran. Oke, untuk model pembelajaran selanjutnya adalah group investigation. Menurut saran 1992, langkahnya ada 8 ya. Yang pertama adalah guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen. Yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok.
Yang ketiga, guru memanggil ketua kelompok dan setiap kelompok mendapat tugas satu materi atau tugas yang berbeda dari kelompok lain. Yang keempat, masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif. Yang kelima, setelah selesai diskusi nih, juru bicara kelompok menyampaikan hasil pembahasan kelompok. Yang keenam, guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan. 7, evaluasi, 8, penutup. Wah, gampang banget ya, ternyata bisa dipraktekkan di kelas kita. Oke, untuk model pembelajaran selanjutnya adalah talking stick. Di talking stick kita ada 7 langkah. Yang pertama, guru menyiapkan sebuah tongkat. Boleh tongkat itu dibuat dari apa ya, koran bekas atau kayu, bambu, terserah ya, yang penting tongkat. Yang kedua, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari materi. Nah, ini bisa dipraktekkan nih teman-teman. Yang ketiga adalah setelah selesai membaca materi buku pelajaran, ini siswa menutup bukunya. Yang keempat, guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa. Setelah itu guru memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat itu tuh harus menjawabnya. Oh, asik juga ya. Demikian seterusnya. Lalu yang terakhir guru memberikan kesimpulan, evaluasi dan penutup. Asik ya, ternyata yang dapat tongkat yang jawab deh. Oke, model untuk selanjutnya adalah bertukar pasangan. Aduh, tapi jangan pasangan kalian ya. Oke, sekarang nih ya yang pertama, setiap siswa mendapat satu pasangan. Guru bisa menunjuk pasangannya atau siswa memilih sendiri pasangannya. Boleh, jadi bebas. Untuk yang kedua ini ya, guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas dengan pasangannya. Karena berpasangan kan. Kemudian untuk yang ketiga, setelah selesai, setiap pasangan bergabung dengan satu pasangan yang lain. Yang keempat, kedua pasangan tersebut bertukar pasangan. Kemudian pasangan yang baru ini saling menanyakan dan mencari kepastian jawaban mereka. Yang kelima, temuan baru yang didapat dari pertukaran pasangan kemudian dibagikan kepada pasangan semula. Kemudian ini ada model snowball throwing ya, snowball throwing. Apaan nih ya? Oke, ada 8 langkah untuk snowball throwing ya. Yang pertama adalah guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Yang kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok memberikan penjelasan tentang materi. Yang ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, kemudian yang keempat, kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan tadi oleh ketua kelompok. Yang kelima, kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola, lalu dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 15 menit. Oke, inilah yang namanya snowball throwing-nya ya. Jadi melempar bola itu tadi ya. Yang keenam, setelah siswa dapat satu bola atau satu pertanyaan, diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian terus-menerus. Asik banget ya. Yang terakhir, evaluasi dan penutup. Wah, ternyata udah banyak banget nih ya model pembelajaran yang udah aku kasihkan ke teman-teman semua. Dan ini masih ada lagi student facilitator and explaining. Siswa peserta mempresentasikan ide pendapat pada rekan peserta lainnya. Wih, keren banget ya. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, guru mendemonstrasikan menyajikan materi. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa, misalkan melalui bahkan, peta. 4, guru menyimpulkan ide dari pendapat-pendapat siswa. Yang kelima, guru menerangkan semua materi yang disajikan sebagai feedback. Dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian kita akan menuju ke course review. Hooray! Ini merupakan model pembelajaran terdiri dari 8 sintaks. Yang pertama adalah guru menyampaikan kompetensi dulu ya, biasa. Yang kedua, guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Yang keempat, untuk menguji pemahaman, itu siswa disuruh membuat kotak 9, 16, 25. Sesuai dengan kebutuhan sih ya, dan tiap kotak itu diisi angka sesuai dengan selera masing-masing. Nah, yang kelima itu adalah guru membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung didiskusikan. Kalau benar nanti diisi tanda centang, kalau salah diisi tanda silang.
Nah, nomor 6-nya siswa yang sudah mendapat tanda centang vertikal atau horizontal atau yang diagonal itu harus berteriak hore atau bisa juga divariasi sih teman-teman course review hore ini dengan yel-yel. Misalkan kalau benar hu ha yes. Nah, itu juga boleh ya. Untuk yang ketujuh, nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar tadi dari jumlah hore 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 tadi dan yang terakhir adalah penutup. Wah, bisa nih buat untuk penelitian tindakan kelas ataupun untuk riset ya, untuk course review Hore ternyata asik juga. Thank you udah nyimak untuk penjelasan model-model pembelajaran. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Boleh tulis di kolom komentar buat apa itu namanya request buat video-video baruku ya. See you, bye. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.